Oke, selamat malam guys. Lama nggak ketemu. Cuaca di sini nggak jelas, jadi sore ini agak pilek. Panas, nggak jelas. Pagi hujan, siang panas, sore hujan lagi. Jadi udah 2 hari ini pilek, meler. Tapi masih nggak mau berhenti ngerokok juga. Ini ada info terbaru, rupanya kita nggak bisa melawan umur. Sebenarnya gue paling anti pakai kacamata karena hidung kita kan irit, jadi nggak cocok. Cuma mau nggak mau, kita nggak bisa melawan usia, terpaksa kita pakai kacamata, tapi saat tertentu aja. Karena kita kemarin baru dicek, lapar dah, udah makan tadi. Kita baru dicek bulan kemarin udah plus 1,5. Minum vitamin C biar cepat sembuh katanya, makin lagi banyak. Sekarang pukul setengah 10. Belum ngantuk. Malam ini mau apa ya? Kali udah lama kita nggak ngobrol, udah lama nggak upload juga. Hari ini kita mau kasih tahu review apa namanya ini. Dibilang asbak bukan, dibilang tanduk juga bukan. Ini satu-satunya di dunia ada ya. Kenapa satu-satunya ada di dunia? Karena nggak ada jualannya memang. Nggak ada jualannya. Kita buat pakai ide kita sendiri dengan bahan yang ada. Pertama ini kita dapat itu sebenarnya dari dalam hutan kawasan Waikambas. Jadi rusa itu setahun sekali itu dia tuh tanduknya tuh rontok setahun sekali. Biasanya setelah musim kawin. Untuk di Waikambas ini dia tuh jenis rusa sambar. Rusa sambar itu ada yang di Kalimantan, ada yang di Nusa Tenggara juga ada, Timur Leste ada. Semuanya jenis rusa sambar. Saya juga pernah lihat ada rusa totol di depan taman saya di Wonosogi. Itu rusa totol. Sebenarnya rusa totol itu bukan asli rusa Indonesia, itu rusa asli dari India, Pakistan atau daerah atau Bangladesh lah itu. Kalau nggak salah masuk Indonesia tahun 1810. Di bawah waktu itu masih Gubernur Jenderal Raffles. Saya bukannya hafal sejarah, kebetulan saya hafal. Kenapa? Karena namanya sama dengan bunga Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Makanya saya hafal nama Gubernur Jenderal Belanda itu. 1810 di bawah Jenderal Raffles. 1810 ke Indonesia. Rusa totol, tapi lama-lama berkembang biak. Jadi itu kalau rusa totol itu bukan rusa asli Indonesia. Yang asli Indonesia itu rusa sambar, rusa sumbawa, terus ada yang kecil. Nanti kedepannya kita bahas beda rusa dengan kijang itu apa ya. Beda rusa dan kijang, beda rusa dan kijang. Tadi sampai Raffles tadi ya, Raffles ya. Saya bukan apa sejarah, cuma kebetulan namanya sama dengan bunga bangkai yang di Bengkulu, Rafflesia arnoldi. Memang dia penemunya, dibawa ke Bogor tahun itu. Taman Bogor tuh 1800-an juga lah. Jadi rusa totol yang ada di Istana Negara itu aslinya bukan dari Indonesia, tapi dari India. Ini saya agak bandel sebenarnya, pilek tapi jauh aja ngerokok. Jadi rusa itu tanduknya itu setiap setahun sekali rontok. Jadi kebetulan
ada kawannya masuk ke hutan, dia ketemu cuma satu, sudah seperti sudah lama terpendam di dalam tanah. Kenapa? Karena dia udah nggak ada seratnya lagi. Biasanya dia tuh ada item-itemnya, garis-garisnya ada hitam, ini udah polos putih. Jadi dia tuh udah bertahun-tahun di dalam tanah kayaknya. Jadi saya dapat dikasih sama beliau, si Richard namanya, bos burung, punya gantangan sendiri. Sekalian promo ya, namanya gantangan Zema di SB 6. Gantangan Zema, cari tahu aja namanya gantangan Zema. Jadi saya bingung ini mau diapain ini, tanduk cuma sebiji, jadi satu. Jadi saya pikir kita buat apa ya? Saya mau buat hiasan cuma sebiji, kalau ada dua enak juga. Akhirnya ada ide kita buat jadi asbak aja ini. Asbak. Ini kayu asem, diameter memang bagus, jadi ide asbak ini. Antik. Ini nggak ada jualannya nih, karena kita buat sendiri memang. Kemarin ada yang nawar, cuma nggak saya kasih, karena ini ya jarang punya sih. Antik dia. Ini tanduk rusa. Beda. Nanti kedepannya saya bahas tanduk-tanduk rusa yang ada di koleksi saya ya. Antik. Review ini. Ini idenya tiba-tiba ada sendiri idenya. Ada beberapa kali orang mau bayarin, saya nggak saya kasih karena memang nggak ada jualannya. Ini tanduk rusa asli memang. Tuh sambar. Ini kayu asem. Jadi kalau kita ngerokok seperti ini aja nih. Tapi untuk kedepannya mungkin saya buat agak dalam lagi aja nih ya. Biar lebih enak. Ada 2-3 orang mau bayarin, nggak saya kasih. Bilok ini. Mungkin untuk kedepannya kalau saya dapat lagi, saya mungkin rencana ke depan sih udah ada jadwal, cuma karena kesibukan kerja saya udah ada janji dengan 2-3 orang dengan polisi kehutanan di Waikambas. Jadi kalau mau masuk itu bareng mereka. Saya dapat cerita sebenarnya pemburu-pemburu itu kalau ada kebakaran di dalam hutan itu sebenarnya ulah pemburu, karena setelah dibakar akan ada tumbuh tunas-tunas baru. Jadi pemburu-pemburu ini nggak perlu menunggu, nggak perlu masuk terlalu jauh, dia masuk ke dalam aja. Dia tinggal menunggu rusa-rusa datang. Kenapa? Di wilayah yang sudah terbakar itu tumbuh tunas-tunas baru. Jadi mereka tinggal nunggu yang hasil bakaran itu sudah ada tunas baru, rusanya datang. Mereka tinggal memitik dari balik pepohonan. Saya sudah bicara dengan polisi kehutanan, ada Pak Joni, Pak Babutar. Ya, konsekuensinya adalah Taman Nasional itu terlalu luas, nggak bisa diawasi. Jadi kalau ada kebakaran ya itu ulah pemburu sebenarnya. Tujuan mereka adalah setelah dibakar dapat tunas-tunas baru, mereka tinggal menunggu. Jadi mereka nggak perlu terlalu jauh masuk ke dalam, karena tanpa dibakar mereka bisa 1 harian full. Untuk masuk ke dalam itu sekitar setengah hari, keluar setengah hari. Jadi dengan dibakar di pinggir kawasan, rusanya datang sendiri. Karena apa? Mereka memakan pucuk-pucuk rumput yang baru. Itu yang saya dapat pelajaran dari polisi kehutanan kemarin. Saya sudah ada jadwal next time masuk lagi dengan polisi kehutanan, tapi karena kesibukan pekerjaan nanti bisa masuk ke dalam. Tapi sudah saya jadwalkan. Oke guys, reviewnya ini the one and the only. Nggak ada lagi di dunia ini, cuma ada satu ini. Oke, thank you.